Di antara gemerlapnya Pulau Jawa dan pesona magis Pulau Bali, terbentang sebuah selat yang airnya bergolak menyimpan sebuah legenda kuno. Berbeda dari banyak perairan yang terbentuk oleh proses geologi selama ribuan tahun, Selat Bali konon lahir dari sebuah peristiwa dramatis yang melibatkan cinta seorang ayah, kebiasaan buruk seorang anak, dan kekuatan gaib yang luar biasa. Kisah ini berpusat pada seorang Brahmana sakti bernama Empu Sidimantra dan putranya, Manik Angkeran, yang menjadi pengingat abadi bahwa keserakahan dapat memisahkan bahkan ikatan keluarga yang paling kuat sekalipun. Pada zaman dahulu di kerajaan Daha yang makmur, hiduplah seorang Brahmana agung yang sangat dihormati karena kesaktian dan kearifannya. Beliau bernama Empu Sidimantra. Beliau bukan sekadar pemuka agama yang disegani, namun juga dianugerahi kekuatan supranatural yang sulit ditandingi. Setiap perkataannya mengandung hikmah, dan setiap nasihatnya menjadi penerang bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Rakyat dari berbagai kalangan datang silih berganti untuk memohon berkah dan petunjuk. Empu Sidimantra dikaruniai seorang putra tunggal yang berparas tampan dan bertubuh gagah bernama Manik Angkeran. Nama tersebut adalah sebuah doa, dengan manik yang berarti permata dan angkeran yang bermakna jelmaan. Ia adalah permata hati keluarga, harapan tunggal untuk meneruskan kehormatan dan kebijaksanaan sang ayah. Sejak kecil, Manik Angkeran terbiasa hidup dalam kemewahan dan dimanjakan dengan kasih sayang yang berlimpah, tumbuh menjadi pemuda yang dikagumi karena penampilannya yang mempesona. Namun, di balik citranya yang tampak sempurna, Manik Angkeran menyimpan sebuah kelemahan fatal yang kelak menjadi awal dari sebuah bencana besar. Ia sama sekali tidak mewarisi minat ayahnya pada ilmu kebatinan dan jalan kebajikan. Sebaliknya, jiwanya terpikat pada gemerlap duniawi dan cara-cara instan untuk meraih kesenangan. Perhatiannya lebih tertuju pada riuhnya arena sabung ayam dan meja judi daripada kitab-kitab suci yang coba diajarkan oleh Empu Sidimantra. Sang ayah tentu menyadari betul watak putranya tersebut. Dengan penuh kesabaran, Empu Sidimantra tak henti-hentinya memberikan nasihat, berharap Manik Angkeran dapat menemukan jalan yang benar. Beliau berulang kali mengingatkan bahwa kehormatan sejati bukanlah berasal dari kemenangan sesaat di meja judi, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan pengabdian kepada sesama. Namun, semua nasihat itu seolah tak pernah menyentuh hati Manik Angkeran. Perbedaan sifat di antara keduanya bagai langit dan bumi. Empu Sidimantra adalah cerminan dari ketenangan, kesederhanaan, dan kearifan, sementara Manik Angkeran adalah simbol dari kegelisahan dan nafsu duniawi yang tak pernah ada habisnya. Kontras yang tajam inilah yang pada akhirnya menabur benih tragedi, sebuah kisah pilu yang akan selamanya terukir dalam wujud selat yang memisahkan dua daratan. Kecintaan Manik Angkeran pada dunia perjudian semakin hari semakin dalam dan tak terkendali. Mulanya hanya sekadar iseng dan mencari sensasi bersama teman-temannya, namun kebiasaan itu dengan cepat menjalar menjadi candu yang menggerogoti akal sehat dan hartanya. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan di gelanggang perjudian, melupakan seluruh tanggung jawabnya sebagai seorang putra Brahmana terpandang. Kemenangan kecil yang sesekali diraih membuatnya semakin buta, sementara kekalahan besar yang lebih sering terjadi justru membuatnya semakin nekat. Untuk menutupi kekalahannya dan membiayai hasrat berjudinya, Manik Angkeran mulai bertindak di luar batas. Satu persatu, harta benda berharga peninggalan ibundanya ia jual secara diam-diam. Perhiasan emas, kain-kain sutra terbaik, hingga guci keramik antik, semuanya ludes tergadai di meja judi. Ketika harta pribadi telah habis tak bersisa, ia mulai berani berutang kepada para rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, hingga utangnya menumpuk menggunung. Aib tak dapat lagi ditutupi. Para penagih utang mulai berdatangan ke kediaman Empu Sidimantra, menuntut pelunasan dengan cara yang tidak pantas. Hati sang empu hancur berkeping-keping melihat putra yang begitu ia sayangi justru menorehkan aib yang begitu dalam pada nama baik keluarga. Meskipun diliputi kekecewaan yang mendalam, rasa cintanya sebagai seorang ayah tidak pernah padam. Dengan berat hati,
Ia melunasi seluruh utang putranya menggunakan sisa harta simpanan yang ia miliki. Setelah semua utang lunas, Empu Sidimantra menasihati putranya dengan sangat sungguh-sungguh, memohon agar ia berhenti dari kebiasaan buruknya. Sambil menangis dan bersujud, Manik Angkeran bersumpah di hadapan ayahnya bahwa ia tidak akan pernah lagi menyentuh perjudian. Ia menunjukkan penyesalan yang begitu mendalam hingga meluluhkan hati ayahnya. Empu Sidimantra pun percaya dan berharap putranya benar-benar akan berubah. Akan tetapi, sumpah itu ternyata hanyalah kata-kata kosong yang tak berakar di hati. Setelah beberapa lama hidup dengan tenang, godaan untuk kembali berjudi kembali menghampirinya. Hasrat lamanya bergejolak tak tertahankan, dan ia pun kembali terjerumus ke dalam lingkaran setan yang sama. Dalam waktu yang sangat singkat, Manik Angkeran kembali terbelit utang yang jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya, membuat Empu Sidimantra jatuh dalam keputusasaan. Kali ini, Empu Sidimantra benar-benar berada di titik terendah. Hartanya telah terkuras habis untuk membayar utang putranya terdahulu. Ia tidak tahu lagi harus mencari pertolongan kemana. Dalam keheningan malam yang pekat, sang empu, dalam semedi yang khusyuk, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa atas masalah berat yang menimpanya. Di tengah meditasinya, ia mendapatkan sebuah bisikan gaib yang membimbingnya untuk pergi ke Gunung Agung. Di puncak Gunung Agung, menurut bisikan gaib itu, bersemayam seekor naga perkasa yang bernama Naga Besuki. Naga tersebut bukanlah makhluk sembarangan. Ia adalah penjaga kawah suci Gunung Agung yang memiliki kekuatan gaib luar biasa. Konon, seluruh sisik di tubuhnya terbuat dari kepingan emas murni, dan dari mulutnya dapat keluar intan permata yang tak ternilai harganya. Namun, hanya orang berhati suci dengan niat tulus yang dapat menemuinya. Berbekal petunjuk gaib tersebut, Empu Sidimantra membulatkan tekadnya. Demi menyelamatkan putra satu-satunya dari kehancuran, ia rela menempuh perjalanan yang sangat berat dan berbahaya menuju puncak Gunung Agung. Perjalanan itu menguji ketabahannya, melintasi hutan belantara yang angker, mendaki tebing-tebing terjal, serta menahan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun, cinta seorang ayah memberinya kekuatan tanpa batas. Setelah berhari-hari berjalan tanpa lelah, sampailah Empu Sidimantra di bibir kawah Gunung Agung yang sunyi dan sakral. Di tempat itulah ia duduk bersila, lalu mulai membunyikan genta atau lonceng kecil miliknya dengan ritme yang teratur. Sambil membunyikan genta, ia merapalkan serangkaian mantra suci dengan suara yang penuh penghayatan. Gema suara genta dan lantunan mantra yang syahdu memecah keheningan, seolah menembus hingga ke perut bumi. Tidak lama kemudian, tanah di sekitarnya bergetar dengan dahsyat. Asap tebal mengepul dari dasar kawah, dan dari balik asap itu muncullah sosok naga raksasa yang agung sekaligus menakutkan. Itulah Naga Besuki. Meskipun wujudnya mengerikan, sang naga berbicara dengan suara yang penuh wibawa dan kebijaksanaan, menanyakan maksud kedatangan sang empu. Dengan penuh hormat, Empu Sidimantra menceritakan semua kesedihannya. Mendengar penuturan Empu Sidimantra yang jujur dan tulus, hati Naga Besuki pun tergerak oleh rasa iba. Ia melihat kesedihan mendalam di mata sang Brahmana dan memahami betapa besar cinta seorang ayah kepada anaknya. Sang naga akhirnya setuju untuk memberikan pertolongan, namun ia mengajukan satu syarat utama. Harta yang akan ia berikan sama sekali tidak boleh disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti berjudi. Empu Sidimantra menyanggupi syarat itu dengan sungguh-sungguh. Naga Besuki kemudian menggoyangkan tubuhnya yang raksasa. Seketika, dari sela-sela sisiknya yang berkilauan, berjatuhanlah kepingan-kepingan emas murni dan butiran berlian yang menyilaukan mata. Empu Sidimantra mengumpulkan harta itu secukupnya, lalu mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sang naga. Ia berjanji akan memegang teguh amanat yang diberikan kepadanya. Setibanya kembali di rumah, Empu Sidimantra segera memanggil Manik Angkeran. Ia menyerahkan seluruh emas dan permata dari Naga Besuki kepada putranya. Dengan nada yang sangat tegas,
Ia berpesan bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk bertobat. Harta itu harus digunakan untuk melunasi semua utang, dan sisanya wajib dipakai sebagai modal untuk memulai kehidupan baru yang jujur dan terhormat. Melihat harta yang begitu banyak, Manik Angkeran sangat gembira. Ia kembali menangis dan bersumpah tidak akan pernah mengecewakan ayahnya untuk ketiga kalinya. Semua utangnya lunas seketika, dan untuk beberapa waktu, ia benar-benar menepati janjinya. Ia hidup dengan baik, tidak lagi mendekati arena perjudian, dan mulai merintis usaha kecil. Empu Sidi Mantra pun merasa sangat lega dan percaya putranya telah benar-benar insaf. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Sifat serakah dan mentalitas jalan pintas yang telah begitu lama mendarah daging dalam diri Manik Angkeran mulai bergejolak kembali. Kemudahan dalam mendapatkan harta dari naga besuki bukannya memberinya pelajaran, tetapi justru memantik sebuah ide licik di kepalanya. Ia berpikir, untuk apa bersusah payah bekerja jika sumber kekayaan tak terbatas ada di puncak Gunung Agung? Pikiran jahat itu terus tumbuh dan semakin menguasai akal sehat Manik Angkeran. Ia tidak lagi merasa puas dengan sisa harta yang ia miliki untuk modal usaha. Hasratnya akan kemewahan yang lebih besar dan kehidupan tanpa perlu bekerja keras kembali membara. Ia mulai membayangkan betapa kayanya ia jika bisa memiliki semua harta naga besuki untuk dirinya sendiri. Niat untuk berjudi dengan taruhan yang jauh lebih besar kembali menyala. Dengan pikiran yang telah dibutakan oleh nafsu, ia mulai menjalankan rencana liciknya. Secara diam-diam, Manik Angkeran mengamati setiap gerak-gerik dan ritual ayahnya. Ia berusaha mencuri dengar mantra apa yang diucapkan dan bagaimana cara ayahnya memanggil sang naga. Ia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksinya, saat di mana sang ayah lengah dan tidak menaruh curiga sedikit pun padanya. Kesempatan itu pun tiba. Suatu malam, ketika Empu Sidi Mantra sedang tertidur sangat lelap karena kelelahan, Manik Angkeran menyelinap masuk ke dalam kamar ayahnya. Dengan hati-hati, ia mengambil gentas sakti milik sang ayah yang tergantung di dinding. Benda keramat itu adalah kunci untuk memanggil naga besuki. Dengan genta di tangan dan keserakahan yang membuncah di dalam dada, ia memantapkan niatnya. Tanpa berpamitan kepada siapapun, di tengah kegelapan malam, Manik Angkeran pergi meninggalkan rumah. Ia berjalan seorang diri menuju Gunung Agung, mengikuti jejak perjalanan yang pernah samar-samar ia dengar dari cerita ayahnya. Langkahnya terasa berat, didorong oleh campuran antara rasa takut akan bahaya dan bayangan akan kekayaan melimpah yang menantinya di puncak sana. Niatnya yang tidak lagi suci membuat perjalanannya terasa jauh lebih sulit. Ia hanya fokus pada tujuan akhirnya, yaitu emas dan permata, tanpa lagi menghiraukan kesakralan tempat yang ia tuju. Setibanya di bibir kawah, ia meniru semua ritual yang pernah dilakukan ayahnya. Ia duduk bersila, membunyikan genta curian itu, dan mencoba merapal mantra seingatnya. Karena niat Manik Angkeran tidak murni dan mantranya tidak sempurna, butuh waktu yang lebih lama hingga akhirnya naga besuki menampakkan diri. Saat muncul, sang naga langsung merasakan aura keserakahan yang pekat dari orang yang memanggilnya kali ini. Dengan tatapan penuh selidik, naga besuki bertanya siapa dirinya dan apa tujuannya datang ke tempat suci itu seorang diri. Dengan suara sedikit gemetar karena takut, Manik Angkeran mengaku bahwa ia adalah putra Empu Sidi Mantra. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia datang untuk meminta pertolongan karena kemalangan kembali menimpanya. Naga besuki, yang masih menaruh hormat pada Empu Sidi Mantra, merasa iba mendengar pengakuan itu. Tanpa menaruh curiga lebih jauh, sang naga setuju untuk membantunya sekali lagi. Seperti sebelumnya, naga besuki menggoyangkan tubuhnya dan kepingan-kepingan emas serta permata kembali berjatuhan di hadapan Manik Angkeran. Melihat harta yang begitu melimpah ruah di depan matanya, keserakahan Manik Angkeran mencapai puncaknya. Akal sehatnya benar-benar telah mati. Sebuah pikiran yang sangat biadab dan jahat melintas di benaknya saat ia melihat sesuatu yang berkilau di ujung ekor sang naga.
Ketika naga besuki hendak berbalik untuk kembali masuk ke dalam kawah, Manik Angkeran melakukan sebuah perbuatan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Dengan gerakan secepat kilat, ia menghunus keris pusaka yang sengaja dibawanya lalu menebas ujung ekor sang naga. Potongan ekor yang bermahkotakan sebuah permata besar yang bersinar paling terang itu pun jatuh ke tangannya. Naga besuki meraung dengan keras, merasakan sakit dan pengkhianatan yang luar biasa. Raungan murka naga besuki mengguncang seluruh Gunung Agung. Langit yang cerah seketika menjadi gelap, dan kawah gunung mulai menyemburkan asap hitam pekat yang berbau belerang. Manik Angkeran berdiri gemetar, memegang potongan ekor naga di tangannya. Ia terlambat menyadari betapa fatal kesalahannya. Naga besuki membalikkan badannya, matanya menyala merah laksana bara api. Tanpa ampun, ia menyemburkan lidah api dahsyat dari mulutnya. Dalam sekejap, tubuh Manik Angkeran hangus menjadi abu. Sementara itu, jauh di kediamannya, Empu Sidi Mantra merasakan sebuah firasat yang sangat buruk. Jantungnya berdebar kencang tanpa sebab, dan hatinya diliputi kegelisahan yang tak biasa. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi pada putra satu-satunya. Ia segera bergegas memeriksa kamar Manik Angkeran, namun mendapati kamar itu kosong. Puncaknya adalah ketika ia menyadari genta saktinya telah raib dari tempatnya. Seketika itu juga, Empu Sidi Mantra tahu kemana putranya pergi dan bencana apa yang mungkin telah menantinya. Dengan hati yang hancur lebur, ia segera menyusul ke Gunung Agung. Perjalanan kali ini terasa berkali-kali lipat lebih berat, bukan karena rintangan fisik, melainkan karena beban kesedihan dan ketakutan akan nasib putranya. Ia terus berdoa di sepanjang jalan, berharap firasatnya salah. Sesampainya di puncak, pemandangan yang tersaji di depan matanya mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya. Ia hanya menemukan tumpukan abu hitam yang masih sedikit berasap, serta naga besuki yang tampak sangat murka dengan ekor yang terluka. Tanpa berpikir panjang, Empu Sidi Mantra langsung bersujud di hadapan sang naga, menangis terseduh-seduh seraya memohonkan ampun atas perbuatan terkutuk yang telah dilakukan oleh Manik Angkeran. Melihat kesedihan dan ketulusan penyesalan Empu Sidi Mantra, kemarahan naga besuki perlahan-lahan mereda. Ia kemudian menceritakan bagaimana Manik Angkeran telah berkhianat dengan keji hanya karena dibutakan oleh keserakahan. Sebagai penebusan atas dosa putranya, Empu Sidi Mantra menawarkan seluruh kesaktiannya untuk menyembuhkan luka sang naga. Dengan kekuatan batinnya yang tinggi, ia berhasil menyambungkan kembali ekor naga besuki hingga pulih seperti sedia kala. Naga besuki merasa sangat takjub dan terharu oleh rasa tanggung jawab serta kesaktian sang Brahmana. Sebagai bentuk balas budi, naga besuki pun setuju untuk melakukan sebuah keajaiban. Ia akan menghidupkan kembali Manik Angkeran dari abunya. Dengan kekuatan gaibnya, sang naga mengumpulkan kembali abu Manik Angkeran dan meniupkan napas kehidupan ke dalamnya. Ajaib, Manik Angkeran hidup kembali, dan langsung bersujud memohon ampun dengan penyesalan yang tulus. Meskipun Manik Angkeran telah hidup kembali dan menunjukkan penyesalan yang sesungguhnya, Empu Sidi Mantra tahu bahwa sifat buruk yang telah mendarah daging itu tidak akan bisa hilang dengan mudah. Ia telah memberikan putranya kesempatan berkali-kali, namun semuanya berakhir dengan pengkhianatan dan kekecewaan. Empu Sidi Mantra sadar, mereka berdua tidak dapat lagi hidup di bawah atap yang sama. Dengan berat hati dan kesedihan yang mendalam, Empu Sidi Mantra akhirnya membuat sebuah keputusan yang sangat sulit. Ia mengatakan kepada Manik Angkeran bahwa meskipun ia telah dihidupkan kembali, mereka harus menempuh jalan hidup yang berbeda. Ia meminta Manik Angkeran untuk memulai hidup yang benar-benar baru di seberang daratan, belajar untuk bertanggung jawab, dan menemukan jalan kebenarannya sendiri. Manik Angkeran hanya bisa pasrah dan menerima keputusan ayahnya. Empu Sidi Mantra kemudian berjalan ke arah pantai di ujung timur Pulau Jawa, diikuti oleh Manik Angkeran dari belakang dengan langkah gontai. Sesampainya di bibir pantai yang berpasir, sang empu berhenti. Ia mengambil tongkat saktinya,
Sebuah tongkat kayu sederhana yang menyimpan kekuatan luar biasa. Dengan perasaan campur aduk antara cinta seorang ayah dan ketegasan seorang guru, ia menancapkan tongkat itu ke tanah. Dengan sekali tarikan, ia membuat sebuah garis panjang di atas pasir, memisahkan tempat ia berdiri dengan tempat Manik Angkeran berdiri. Dari goresan tongkat sakti itu, sebuah keajaiban besar terjadi. Tanah mulai bergetar dan merekah, membentuk celah yang semakin lama semakin dalam dan lebar. Air laut dari samudra di utara dan selatan dengan derasnya mulai mengalir masuk, mengisi celah tersebut dengan gemuruh yang dahsyat. Dalam waktu singkat, terbentuklah sebuah perairan baru yang memisahkan Pulau Jawa dengan daratan tempat Manik Angkeran ditinggalkan. Daratan baru itulah yang kelak dikenal sebagai Pulau Bali. Perairan yang memisahkan keduanya kemudian dinamai Selat Bali, sebuah monumen abadi dari kisah perpisahan antara ayah dan anak. Empu Sidi Mantra kembali ke Jawa, sementara Manik Angkeran memulai hidup barunya di Bali, selamanya terpisah oleh selat yang lahir dari goresan tongkat kesaktian ayahnya. Kisah legenda asal-usul Selat Bali mengajarkan beberapa pesan moral yang sangat dalam. Pertama, keserakahan adalah sumber dari segala kehancuran. Hasrat Manik Angkeran yang tak pernah puas akan harta membawanya pada pengkhianatan, aib, dan bahkan kematian. Kedua, setiap perbuatan akan selalu ada konsekuensinya. Perbuatan baik akan dibalas kebaikan, sementara perbuatan buruk akan mendatangkan malapetaka. Ketiga, cinta orang tua memiliki batas kesabaran. Meskipun Empu Sidi Mantra sangat mencintai putranya, pada akhirnya ia harus membuat keputusan tegas untuk kebaikan jangka panjang, yaitu membiarkan anaknya belajar mandiri meski harus melalui perpisahan yang menyakitkan. Legenda ini menjadi pengingat bahwa kehormatan, kejujuran, dan rasa cukup adalah harta yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata.